berdirinya Turki Utsmani. Di abad ke-12, suku Kayi dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran, mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rom. Namun, setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rom, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kayi yang pindah ke Anatolia adalah Utsman, putra Sulaiman dan cucu Ertugrul. Utsman memimpin pasukan tentara Muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, Utsman menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Bizantium. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Masa kejayaan Turki Utsmani dimulai di awal berdirinya Turki Utsmani dan mengalami kemajuan di saat takluknya Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih merupakan pangeran dari kerajaan Utsmaniyah, yakni keturunan langsung dari Sultan Murad II yang dilahirkan pada 27 Rajab 835 Hijriah atau bertepatan dengan 30 Maret 1432 Masehi di kota Edirne, ibu kota kerajaan Utsmaniyah di kala itu. Didikan dari kerajaan dan sang ayah yang tegas membuatnya tumbuh menjadi salah satu pemuda yang cerdas, berintelektual tinggi, dan berani. Beberapa pencapaian luar biasanya sewaktu masih kecil yaitu kemampuannya dalam berbicara multi bahasa seperti bahasa Yunani, Latin, Persia, dan bahasa Arab. Tidak hanya itu, ia juga telah mampu menghatamkan hafalan Al-Quran yang berisikan 30 juz secara fasih dan lancar. Meskipun demikian, sang ayah yang juga merupakan pemimpin dari kerajaan Utsmaniyah kala itu juga tidak lupa untuk memberikan berbagai ajaran melalui para ulama, sebab sang ayah juga menyadari akan tanggung jawab besar yang kelak akan ia amanatkan kepada sang pangeran. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Utsmani di bawah pimpinan Al-Fatih berjumlah 150.000 pasukan dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Selama penaklukan, Al-Fatih memiliki para penasihat dan ahli perang yang bisa diandalkan. Syekh Aksyamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos Pasha adalah 3 orang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Pertempuran Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Sang sultan tidak hentinya memberikan semangat pada bala tentaranya hingga pada Rabu pagi pada 29 Mei 1453 serangan dimulai dari pengarahan tentara yang kurang mahir hingga tentara yang lebih terlatih. Pasukan pemanah dan tentara jeniseri yang lebih terlatih juga dikerahkan. Hari kemenangan itu pun tiba. Serangan secara terencana ini akhirnya membuahkan hasil dan membawa jatuhnya Konstantinopel
ke tangan kekhalifahan Turki Utsmani. Dengan penaklukan yang dilakukan itu, kota Konstantinopel diubah namanya menjadi Istanbul. Saat mendapatkan kemenangan itu, Sultan Mehmed II tidak serta-merta mengusir masyarakat di dalamnya. Namun, ia justru memberikan pengampunan pada masyarakat di kota itu dan mereka dilindungi. Selanjutnya, Istanbul dijadikan sebagai ibu kota Daulah Utsmaniyah pada 1453-1457 Masehi. Sultan Muhammad II memegang tampuk kekuasaan hingga ia wafat pada 886 Hijriah 1481 Masehi. Istanbul sendiri dikenal sebagai pusat dunia di masanya. Di kota itu hidup beragam masyarakat dari berbagai kebangsaan, dari mulai Yunani, Armenia, Yahudi, orang-orang Latin, Arab, India, Iran, dan Afrika. Puncak kejayaan. Kerajaan Utsmani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Salim I memfokuskan ekspansi ke arah selatan Turki. Ia mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu kekuasaan. Pada abad ke-15 hingga abad ke-17, Turki Utsmani menjadi kekhalifahan Islam terpenting di Timur Tengah dan semenanjung Balkan. Setelah Sultan Salim I wafat, Sultan Sulaiman I naik tahta pada 1520 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Turki Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil di Mesir dan lembah Sungai Furat hingga ke Gibraltar. Di Afrika Utara, pasukan Turki Utsmani menahan pasukan kerajaan Spanyol yang menyerang lewat lautan. Satu-satunya wilayah yang tak berhasil dikuasai Utsmani hanya Maroko. Untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan di wilayahnya, Sulaiman I menyusun peraturan perundang-undangan bagi rakyat dari berbagai golongan. Sulaiman I diberi gelar Al-Kanuni atau ahli penyusun perundang-undangan. Di masa ini, ajaran Islam berkembang pesat. Kebudayaan dan perdagangan juga mengalami kemajuan. Begitu pula kesusastraan dan ilmu pengetahuan rakyat hidup sejahtera.